Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa Hukum Said, selamat sore para pemirsa YouTube channel Darul Hijrah Putri dimanapun kalian berada, dan para santriwati Darul Hijrah Putri yang ikut hadir pada kesempatan kali hari ini. Selamat bertemu di acara kita, yaitu acara Pastri, Podcast ala Santri. Pada kali ini kita akan mengadakan bedah buku nih, yang berjudul Perempuan Perspektif Tasawuf, karya Muhammad Nur Jabir, dan bersama kita sudah ada Ustadz Yuniza Ramadhani, SWI MPDI, yang akan memandu kita untuk membawakan buku tersebut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustadz. Selamat sore. Baik, langsung saja Ustadz. Kayaknya penonton sudah nggak sabar nih buat menunggu penjelasan dari antum. Langsung saja Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih ukhti kita Vera ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada seluruh penonton YouTube Darul Hijrah Putri, ukhti Vera dari bagian perpustakaan OSDA, seluruh pengurus OSDA, serta semua penonton yang hadir di studio. Masa Hukum Said Mubarak. Oke. Ya, seperti disampaikan oleh ukhti Vera tadi, bahwa hari ini kita mau bedah buku yang bukunya ini sebenarnya kecil ya bentuknya ya. Ini bukunya kecil, tapi insya Allah ilmunya lebih besar daripada sekedar kertas-kertas ini. Judulnya memang agak sedikit agak sedikit formal ya, yaitu Perempuan Perspektif Tasawuf, yang ditulis oleh Muhammad Nur Jabir. Nah, sebelum masuk ke persoalan perempuan perspektifnya dalam sudut pandang tasawuf ya, bagaimana tasawuf memandang perempuan, mungkin kita mau kenalan dulu dengan apa itu tasawuf ya, karena memang di pondok kita tidak ada pelajaran yang dalam kurikulum itu, memang tidak ada ilmu tasawuf ya. Tetapi di dalam pelajaran kita, misalnya dalam dinul Islam, terus dalam tarikh Islam, dalam tauhid juga ada disinggung mengenai tasawuf ini. Sebenarnya kalau ingin menjelaskan tasawuf, kita perlu beberapa pertemuan di kelas. Mungkin kira-kira setengah semester menjelaskan tasawuf doang gitu ya. Tapi oke, saya akan menjelaskan secara singkat hari ini. Kebetulan saya juga ada menulis buku yang berjudul Akal Joker dan Generasi Bucin. Promo nih ceritanya, ya kan? Nah, di situ dalam salah satu babnya disebutkan tentang tasawuf untuk generasi bucin, judulnya ya. Jadi di situ menceritakan bahwa pernah suatu kali ada santriwati di pondok kita ini nanya di kelas, Ustadz, tasawuf itu apa sih gitu. Lalu saya kan bingung juga mau menjelaskan gimana caranya gitu. Mau bicara gaya-gaya ilmiah kayak gitu kan kayaknya waktunya nggak cukup. Ya udah, jelaskannya seperti ini. Saya tanya balik ke santriwati. Saya mau tanya ke kamu. Kamu pernah jatuh cinta nggak? Antuna di sini pernah jatuh cinta? Atau mungkin pernah merasakan suka sama seseorang lawan jenis? Apa rasanya jatuh cinta? Kira-kira dari teman-teman apa rasa jatuh cinta? Gak tahu mungkin ya. Lalu saya tanya ke santriwati, apa rasanya jatuh cinta? Wah Ustadz, rasanya indah banget Ustadz. Setiap hari terbayang cuman dia. Kemanapun menghadap ada dia. Wajahnya selalu terbayang-bayang. Melihat ke arah pohon ada dia. Memang pocong. Gak, maksudnya beneran ini. Melihat ke pohon ada dia. Melihat ke kanan ada dia, melihat ke kiri ada dia, ke utara ada dia, di selatan ada dia, di mana-mana ada dia. Waktu makan yang terbayang cuman wajahnya, ya kan? Terus dan rasanya tuh rindu, kangen, pengen banget ketemu, ya kan? Terus ketika pas mau ketemu, hari pertemuan, dakdikdukser kan, rasanya tuh ya. Lalu sekitar beberapa langkah sebelum ketemu itu sudah rasanya nikmatnya luar biasa. Pas bertemu, subhanallah, rasanya melayang-layang kayak waktu itu berhenti gitu ya. Terus pas mau pisah, sudah mulai hati gelisah. Pas sudah pisah, lalu rasanya sakit banget. Rasanya sedih banget pisah dengan orang yang kita suka gitu. Lalu pas di rumah
pengen ketemu lagi. Lalu melihat ke benda-benda yang pernah dikasihkan oleh dia ke kita. Kita pandangi terus suratnya, kita pandangi misalnya gelang yang dia kasih buat kita, ya kan? Terus mulut nih seakan-akan gak pernah berhenti mau menyebut namanya terus, ya kan? Ahmad, Ahmad, Ahmad misalnya, ya kan? Nah, begitulah perasaan cinta kepada seorang manusia. Nah, sekarang objek perasaan sayang, perasaan cinta dengan rindu, kangen, sakit hati, cemburu, segala macam itu, sekarang objeknya bukan lagi manusia, tetapi objeknya adalah Tuhan. Itulah tasawuf. Ya. Jadi perasaan cinta kepada Tuhan, itulah tasawuf. Ya. Persis sama kayak Antuna merasakan rasa sayang kepada seorang manusia, begitulah cinta kepada Tuhan. Ya, itulah tasawuf. Nah, Tuhan sebagai objek, ini adalah objek cinta, itulah yang disebut cinta sejati. Kenapa disebut cinta sejati? Karena Tuhan itu baqo, kekal selama-lamanya. Sementara cinta kepada manusia ini kan bisa mati, bisa hilang kan. Jadi cinta bukan cinta yang sejati. Jadi kalau ada yang bilang cinta kepada si dia itu cinta sejati, itu bohong belaka. Ya kan? Dan memang yang paling pantas untuk dicintai itu adalah Allah semata. Ya. Nah, jadi sekali lagi tasawuf itu adalah perasaan cinta, tetapi sekarang objeknya adalah Tuhan. Nah, lalu bagaimana cara merasakan cinta kepada Tuhan? Disinilah kita pentingnya melihat kepada para sufi. Jadi orang-orang yang menjalani jalan tasawuf dalam agama kita disebut dengan para sufi. Sufi ini dalam meniti jalan cinta dengan Tuhan, ya, mereka itu melaksanakan semacam ritual-ritual untuk merasakan rasa sayang, rasa cinta pada Tuhan. Jadi bagi kalangan sufi di dalam tasawuf, hubungan antara manusia dengan Tuhan itu bukan lagi hubungan hamba dengan Allah, dengan tuannya. Kalau di Al-Quran kan kita ini hamba Allah, Tuhan itu kita. Sama kayak zaman perbudakan zaman dulu. Kita nggak tahu sih kayak parasnya perbudakan ya. Tetapi hubungan antara manusia dengan Tuhan tidak lagi perbudakan, tapi hubungan cinta. Dan itu adalah semacam upgrade hubungan kita dengan Tuhan. Selama ini kan hubungan kita dengan Tuhan itu ya hamba dengan Tuhan. Nah, sekarang hubungan kita dengan Tuhan itu, dengan Allah itu adalah hubungan cinta. Jadi ini upgradean daripada hubungan kita biasa. Nah, jadi tasawuf ini semacam sekali lagi upgrade tentang bagaimana kita beragama. Ya. Nah, oke. Bagaimana para sufi ini merasakan cinta pada Tuhan? Mereka melakukan ritual-ritual semacam kayak sholat malam. Beberapa rakaat, bukan cuma 2 rakaat sambil ngantuk-ngantuk kayak kita-kita, ya kan? Mereka itu sholat malam, bahkan menghabiskan malam hanya untuk sholat, zikir, baca Quran. Sama halnya kayak orang jatuh cinta, mencintai seseorang. Coba apa yang dikerjakan orang yang sedang jatuh cinta tadi? Dia akan selalu menyebut namanya kan? Ahmad, Ahmad, Ahmad. Makin sering disebut, makin sayang rasanya. Fotonya dipandangi, ya kan? Terus berkiriman surat atau berkiriman WA. Para sufi itu berkirim WA dengan Tuhan itu lewat sholatnya. Dia selalu menyebut nama Allah, 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 hu. Sampai pada akhirnya mereka membersihkan hati mereka, menjernihkan pikiran mereka sampai hilang segala macam yang duniawi ini. Yang ada dalam pikiran mereka, yang di hati mereka cuma Allah. Seakan-akan dunia ini nggak ada artinya. Sama kayak orang pacaran tuh, orang jatuh cinta tuh. Kan orang jatuh cinta tuh kan dunia milik berdua, yang lain nyawa doang. Iya kan? Sama halnya ketika seorang salik itu seorang sufi yang meniti jalan tasawuf, itu dunia ini nggak ada artinya. Yang ada cuma Tuhan. Ya. Nah, lalu ketika meniti jalan ini ada tingkatan-tingkatan namanya makom. Ya, makom. Jadi mulai dari tingkatan biasa, ketika mereka semakin asyik dengan zikirnya, dengan ibadahnya, lalu dia makin naik tingkatan spiritualnya. Sampai akhirnya ada beberapa sufi yang menyatakan bahwa saya telah bersatu dengan Tuhan.
secara kiasan ya, secara majazi, bukan secara harfiah. Nggak mungkin kan manusia jadi Tuhan, itu bodoh namanya, sesat itu, ya kan? Tapi maksudnya bahwa dia bersatu dengan Tuhan tuh ya sama, kita satu, wah kan kayak gitu kan, aku dan kamu satu. Tapi bagi orang yang salik, satunya dengan Tuhan itu ya dalam artian secara rohani ya, secara rohani. Nah, mau coba jadi sufi? Berat memang jadi sufi itu karena memang butuh konsentrasi penuh untuk mencintai Tuhan. Karena godaan dunia ini sangat sangat gencar gitu buat kita. Jadi intinya adalah tasawuf itu semacam kayak pengalaman batin seseorang dalam mencintai Tuhan. Ya, semacam itulah kira-kira secara sederhananya. Nah, sekarang ketika seseorang mencintai Allah, bagaimana seorang sufi memandang makhluk Allah yang bernama perempuan? Ini yang dibahas oleh buku yang keren ini menurut saya. Dia membahas mengenai bagaimana seorang sufi yang punya pengalaman batin bersatu dengan Allah, bercinta dengan Allah, lalu memandang makhluknya yang bernama perempuan. Ya, di situ dia mendapatkan semacam pengalaman, pengetahuan yang didapat langsung dari Tuhan. Nah, akhirnya menghasilkan beberapa konsep tentang bagaimana perempuan itu dalam pandangan tasawuf. Nah, dalam buku ini salah satu, mungkin tidak semuanya yang akan saya kupas di sini, tapi nanti insya Allah Antuna baca sendirilah buku ini. Nanti di Gramet ada, di Shopee juga ada, ya di marketplace online juga banyak ini. Nah, misalnya di sini disebutkan di halaman. Misalnya buku ini mengutip seorang sufi terkenal bernama Ibnu Arabi. Ya, Muhyiddin Ibnu Arabi. Dia mengatakan gini. Ibnu Arabi menjelaskan bahwa menyaksikan Tuhan dalam diri perempuan merupakan bentuk penyaksian yang paling sempurna. Pusing nggak kira-kira kata-katanya tuh? Ya kalau kita belum meniti jalan mungkin nggak terlalu paham. Tapi begini maksudnya. Ibnu Arabi, seorang sufi ini bilang bahwa Tuhan itu bertajalli dalam diri makhluk. Bertajalli di sini maksudnya tajalli itu artinya bersemayam secara majazi ya. Sekali lagi secara majazi bukan harfiah. Bersemayam tuh kayak apa ya? Kayak burung ketika terbang lalu dia hinggap di mana gitu. Itu namanya bertajalli, bersemayam. Atau kayak raja yang duduk di atas sebuah singgasana, itu bersemayam namanya. Nah, Tuhan itu bertajalli, bersemayam dalam diri makhluk secara majazi. Dan tempat yang paling sempurna bagi Tuhan untuk bersemayam itu adalah perempuan. Wah, kata Ibnu Arabi. Kenapa? Karena perempuan ini adalah manifestasi. Waduh, apalagi tuh bahasa manifestasi itu. Manifestasi itu kayak turunan daripada sifat-sifat Allah yang maha lembut, maha kasih sayang, maha mencinta, maha pengampun. Jadi sifat-sifat Allah itu sebenarnya sebenarnya ada dalam diri perempuan. Jadi Tuhan itu menciptakan kita ini bukan berarti kita ini kayak kertas kosong, tapi Allah tuh ngasih sifat-sifatnya, sebagian kecil sifat-sifatnya kepada kita. Memancarkan sifat-sifat Allah itu ke dalam diri kita masing-masing. Nah, dalam diri perempuan ini sudah ada sifat Allah yang maha kasih sayang, sifat Allah yang maha pengampun. Coba lihat perempuan itu. Perempuan tuh kan gak bisa lihat bayi dikit, mau nyayangi aja. Ya kan, lucu banget, gak bisa langsung gitu kan. Dan perempuan itu suka lembut. Ya, Allah tuh kan maha lembut. Nah, perempuan tuh lembut suaranya, kemudian cara dia bergerak, cara dia berjalan, sampai cara dia bicara, bahkan cara dia memperlakukan sesuatu itu selalu dengan kelembutan. Itu sifat asli perempuan. Dan itulah manifestasi dari sifat Allah yang maha lembut itu. Terus pokoknya semua sifat Allah yang bersifat kelembutan itu, ya sifat Allah itu kan yang kita tahu ada 99 ya. Kita mendendangkan Asmaul Husna itu setiap pagi sebelum masuk kelas. Pada hafal nggak nih?
Harus dihafal tuh ya. Nah, jadi sifat Allah yang 99 itu terbagi dua katanya. Yaitu ada sifat jalal, ada sifat jamal. Sifat jamal atau keindahan itulah yang dimiliki oleh perempuan. Sementara sifat jalal, jalal itu sifat yang keras, kayak pemarah. Allah tuh bisa juga marah kan. Apalagi buat orang-orang yang suka nggak sholat atau yang suka terlambat ke masjid. Nah, itu sifat jalal Allah. Terus maha membalas orang-orang berdosa. Allah juga menghukum orang-orang berdosa. Allah juga muntakim. Muntakim tuh ya sama, membalas ya. Membalas orang-orang yang syirik dan orang-orang yang keluar dari jalan Allah. Nah, sifat-sifat jalal itulah yang dimiliki oleh laki-laki. Makanya laki-laki itu kan suka hantaman. Cewek kan kalau misalnya lagi berantem itu bukan lewat fisik, ya, tapi lewat mulut. Tapi kalau laki-laki kalau berantem tuh pukulan tuh, ya. Makanya kebanyakan KDRT kalau di dalam rumah tangga itu kan laki-laki yang pelakunya. Ya, walaupun perempuan juga bisa, tapi kebanyakan kasusnya kan laki-laki. Jadi laki-laki itu kalau misalnya dia pakai terus kalau misalnya lagi senang, laki-laki juga pakai fisik, dia mengekspresikan rasa senangnya. Wah, gitu kan, kayak pemain-pemain bola tuh. Kalau cewek kan enggak. Kalau cewek tuh kayak gimana? Dia serba lembut gitu kan. Jadi sifat-sifat Allah yang jamal itu dipancarkan oleh Allah kalau dalam diri perempuan. Nah, makanya wajarlah jika kemudian Ibnu Arabi menyatakan bahwa tempat tajalli atau tempat manifestasi sifat-sifat Allah itu yang paling bagus itu adalah dalam diri perempuan. Ya, dalam diri perempuan. Nah, itulah yang dikupas oleh ini. Makanya dalam tasawuf perempuan itu dipandang tinggi sekali derajatnya oleh tasawuf. Ya, jadi tempat perempuan itu sangat tinggi karena dia sama seperti laki-laki, karena laki-laki menyerap sifat-sifat Allah yang jalal dan perempuan menyerap sifat-sifat Allah yang jamal. Perpaduan antara sifat jalal laki-laki dan sifat jamal yang perempuan itu akan menghasilkan kamal, kesempurnaan. Jadi kalau laki-laki dan perempuan setara itu akan terjadi kesempurnaan. Masya Allah, tabarakallah. Ya kira-kira begitulah ya. Nah, pada intinya buku ini menjelaskan bahwa dalam pandangan tasawuf perempuan itu diangkat derajatnya oleh tasawuf sampai-sampai ya tadi puncaknya adalah kata-kata Ibnu Arabi bahwa tempat bersemayam Allah yang terbaik itu adalah perempuan. Pertanyaan terakhirnya adalah, siapkah perempuan menampung sifat-sifat Allah itu atau enggak? Itu pertanyaannya. Ya syaratnya ya harus menjernihkan hati, membuang segala iri, dengki, segala sifat gelisah, segala sifat yang buruk-buruk dari manusia itu dihilangkan untuk menampung sifat-sifat Allah itu. Itu saja kira-kira penjelasan dari Ana. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya. Sampai di sini dulu, Kak Vera, Ukti Vera. Terima kasih, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya, semoga bermanfaat. Dan kita lanjut ke sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silahkan angkat tangan dan sebutkan nama serta kelasnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Anis Naila Mardia dari kelas 3 SMP Darul Hijrah Putri. Jadi pertanyaan Ana, kenapa sih Ustadz Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh memilih perempuan sebagai manifestasi sifat kelembutan dari Allah? Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak, silakan Ustadz. Langsung ya. Oke, pertanyaannya bagus dan ngeri juga ya. Kenapa Allah menjadikan perempuan sebagai tempat manifestasi terbaik? Ya, ini misteri sebenarnya. Saya tentu tidak bisa menjawab secara langsung ya. Tapi gini, Allah itu, Allah ini kan
niscaya ada ya. Kalau dalam tauhid itu namanya wajibul wujud. Dia ada secara niscaya. Ya, Allah itu maha ada. Gitu. Nah lalu kemudian Allah ini karena saking agungnya ia, saking maha besarnya ia, dia ingin merayakan kebesarannya. Makanya ada nama dalam Asmaul Husna itu mutakabbir. Kalau mutakabbir itu kalau untuk manusia kan nggak bagus tuh, sombong kan. Nah, tapi maksud sombong di sini bukan mutakabbir, di sini merayakan kebesarannya. Bukan berarti sombong negatif dalam pandangan kita, tapi Allah itu merayakan kebesarannya. Lalu kemudian dengan merayakan kebesarannya itu Allah itu memancarkan rohnya. Ya, memancarkan rohnya, memancar istilahnya. Kalau dalam terminologi kata-kata sufi itu Allah itu seperti matahari. Ya. Makanya kan di dalam Al-Quran sering dikatakan nur. Allah itu nur. Sifat Allah juga ada nur. Ya kan, cahaya. Jadi Allah itu cahaya. Lalu kemudian cahayanya itu kan memancar tuh. Kalau kita melihat lampu, kita bisa melihat ruangan kita itu karena ada cahaya kan. Cahaya memantul masuk ke mata kita. Nah, kita bisa tahu sesuatu karena ada cahaya. Kita bisa melihat sesuatu karena ada cahaya. Nah, Allah itu adalah sumber cahaya. Lalu karena dia sumber cahaya, maka dia memancar. Pancaran-pancaran cahaya Allah itu ya kita ini. Roh kita, diri kita, tubuh kita, bahkan semua yang ada di muka bumi ini, bukan lagi muka bumi, di dalam bumi, di luar bumi, di langit, sampai ke galaksi mana, semuanya itu adalah pancaran cahaya Allah. Ya, pancaran cahaya Allah. Nah, dari pancarannya itulah, maka kemudian sifat-sifat itu juga ikut terpancar, ya masuk ke dalam diri kita masing-masing. Nah, hasil dari pancaran itu, hasil dari pantulan cahaya itu ya, antuna nih, ya akhirnya dalam diri perempuan, cahaya yang lembut-lembut itu yang mengandung sifat-sifat Allah yang maha lembut, yang jamal, yang maha indah itu tadi, masuk ke dalam diri perempuan. Muncullah makhluk bernama perempuan. Sifat-sifat Allah yang jalal tadi memancar, jadilah makhluk bernama laki-laki. Nah, jadi kira-kira itu jawaban Ana. Ya, kalau alasannya apa kita nggak tahu. Ya, Allah Maha tahu, wallahu a'lam ini. Tetapi kalangan sufi berpendapat bahwa Allah itu memancar ya. Ini makanya dalam Al-Quran juga sering disebutkan wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ketika kalian masih jadi jadi segumpal daging dalam perut ibu kalian dari batuna, nanti di umur 4 bulan dalam kandungan nanti akan ditiupkan roh Allah. Ya, Allah itu meniup wa nafakha. Ya. Nah, dari saat itulah pancaran Allah itu terjadi. Begitu kira-kira jawaban dari Ana. Ya. Terima kasih Ustadz. Ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika El Humaira dari kelas 3 SMP Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri. Saya ingin menanyakan, Ustadz, di dalam buku Perempuan Perspektif Tasawuf ini benar-benar mengenalkan bahwa perempuan itu sangatlah mulia bagi Allah SWT ya Ustadz. Ya, lebih baik segitu saja dalam pertanyaan saya. Maaf. Sekali lagi tasawuf ini memandang bahwa perempuan itu tinggi derajatnya, ya, tinggi derajatnya dan tidak seperti pandangan kita secara umum bahwa saat ini kan masih ada istilahnya masih ada pandangan bahwa perempuan itu direndahkan, perempuan itu tidak seperti laki-laki yang lebih geragas apa segala macam ya. Jadi kadang-kadang perempuan itu dipandang rendah masih. Bukan berarti kemudian bahwa tasawuf memandang perempuan itu mulia, bukan berarti kemudian tasawuf itu memandang perempuan lebih tinggi dari laki-laki, itu juga salah. Tetapi perempuan dan laki-laki itu pada dasarnya setingkat, setara di mata Allah. Di mata manusia mungkin berbeda, tetapi di mata Allah perempuan laki-laki itu
pada dasarnya setara. Sekali lagi kita mungkin ingat, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Disebutkan di situ diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, agar kalian mengenal, dijadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Dalam ilmu balaghah, ini mungkin yang kelas 3 belum ya. Yang kelas 11, kelas 12, kelas 5, kelas 6 pasti belajar balaghah. Jadi ada kata-kata inna di situ. Inna itu harfut taukid, penguat. Artinya ini bujur-bujur nih nah, bahwa tidak ada yang lebih mulia di antara kamu selain yang bertakwa. Jadi nggak ada tuh disebut yang mulia laki-laki atau yang mulia perempuan, nggak ada. Yang mulia itu yang banyak duitnya, yang mulia itu yang pinter orangnya, enggak. Tapi yang mulia itulah takwanya. Jadi satu-satunya yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, yang berkulit putih maupun berkulit hitam, yang berkulit coklat maupun berkulit kuning, yang badannya besar maupun yang badannya kecil, yang membedakan itu hanya takwanya. Nah, itulah yang sebenarnya ingin ditebelin oleh tasawuf. Ya. Yang ditebelin oleh tasawuf itu jadi bahwa tidak ada lagi yang membedakan kita, takwa aja. Makanya kualitas spiritual itu menentukan derajat seseorang, bukan kualitas yang lain. Bukan kualitas otak, bukan kualitas kelas MIPA atau kelas IIS, ya, nggak ada itu. Kelas 3 atau kelas 2, marhalah ini dengan marhalah itu, nggak ada beda. Yang membedakan tuh cuma takwanya doang. Dan siapa yang tahu orang yang bertakwa atau enggak, kita nggak bisa tahu. Kita nggak bisa mengatakan orang yang rajin sholat dia tuh lebih mulia, enggak juga. Kita belum tahu, ya, belum tahu isi hatinya, belum tahu batinnya, belum tahu kualitas spiritualnya. Yang tahu cuma Allah. Jadi yang berhak menilai tinggi atau rendah seseorang itu hanya Allah. Manusia nggak berhak. Tugas manusia hanya menjalankan tugas sebagai hamba Allah atau kekasih Allah. Ya, kalau dalam bahasa tasawuf kan karena hubungannya cinta. Dan yang kedua, tugas Allah tugas manusia adalah sebagai khalifatullah fil ard, pemimpin bagi alam semesta ini. Bagaimana ia mengelola? Cuman itu doang. Nah, itu kira-kira ya. Jadi tasawuf ingin menebalkan bahwa perempuan laki-laki pada dasarnya setara di mata Allah. Begitu kira-kira teman-teman. Ya. Oke, itu jawaban saya. Ya, itulah tadi jawaban dari Ustadz Yuniza Ramadhani. Dan mungkin ada kesimpulannya Ustadz. Oke, jadi ini anggaplah sebagai kesimpulan ya dari apa yang kita bicarakan. Intinya adalah bahwa dalam buku ini, Perempuan Perspektif Tasawuf ini menjelaskan bahwa pada dasarnya perempuan itu adalah makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sampai-sampai sekali lagi saya suka sekali kutipan ini bahwa tempat terbaik tajalli Tuhan, kata Ibnu Arabi, itu adalah perempuan. Ya, tadi pertanyaan saya adalah apakah perempuan siap untuk menampung sifat-sifat Allah itu? Tergantung kita semua. Jadi sekarang nih santriwati-santriwati selama belajar di pondok, selama beribadah kepada Allah, yuk siapkan diri kita untuk menampung sifat-sifat Allah yang jamal itu, menyempurnakan diri kita, menyerap sifat-sifat Allah itu. Bukan berarti menjadi Tuhan, tetapi mengambil sedikit, ya, menampung, ya, bahasa yang paling pas itu menampung sifat-sifat Allah yang serba indah itu ke dalam diri kita. Nah, jadi siapkan dirimu. Itu saja kira-kira. Baiklah, itulah tadi acara bedah buku kita pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Ustadz Yuniza Ramadhani. Perlu diketahui bahwasannya acara kita pada sore hari ini adalah kerjasama antara organisasi Darul Hijrah Putri bagian perpustakaan dan organisasi Darul Hijrah Putri bagian jurnalistik dan sosial media. Baik, terima kasih sekali lagi Ustadz atas waktunya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa
Baca buku ya, khairu jalisin fi zamani kitabun, karena sesungguhnya teman sebaik-baiknya teman adalah buku. Para pemirsa jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Vera Olivia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.